siang, Pak. Kenapa nih? Bapak kok kelihatannya gelisah? Kelihatan banget ya Bu, kalau saya sedang gelisah. Kelihatan dong, apalagi sampai mengajak ngobrol berdua gini. Sebenarnya nggak ada apa-apa lah Bu, cuma saya butuh masukan untuk coaching karena ini mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas Bu. Oke, siap Pak. Semoga bisa saling mencerahkan ya nanti. Nah, Pak, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Bapak ciptakan? Saya mendapat ide segar untuk menciptakan kondisi dan kondisi murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya setelah pembelajaran setelah pergantian. Oh, jadi Bapak ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid bergantian jam pelajaran ya, Pak? Iya Bu, seperti itu yang saya harapkan. Situasinya seperti apa sekarang, Pak? Setelah pelajaran olahraga berakhir, biasanya murid-murid tidak langsung ke kelas. Mereka malah pergi ke kantin. Dan ketika saya sudah berada di kelas pun, mereka pun asik dengan jajanan dan kurang memperhatikan pembelajaran tersebut dan kelas Bu. Apa yang mempengaruhi hal itu, Pak? Mungkin mereka kelihatannya setelah di olahraga, mereka terlihat sangat lelah sekali. Dan mereka terlalu asik bermain di luar sehingga timbul kebosanan saat kembali ke kelas Bu. Oke, situasi apa yang ingin Bapak inginkan? Saya inginkan ada situasi murid yang bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran dan merasa nyaman dalam pembelajaran. Menurut Bapak, apa yang bisa membuat itu bisa terwujud sih, Pak? Mungkin saya melihat situasi yang menciptakan pembelajaran yang sangat menyenangkan karena pelajaran menyenangkan itu adalah belajar yang sambil bermain di kelas. Selain itu saya harus mengembalikan fokus mereka tersebut terlebih dahulu. Oh, gitu ya, Pak. Dan dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Bapak sekarang dalam pencapaian tujuan yang Bapak inginkan? Posisi yang saya lakukan sekarang mungkin dalam mencapai posisi atau angka yang ketemu. Menurut Bapak, apa kekuatan dalam mencapai capaian tujuan tersebut? Saat itu cuma ada sedikit, yaitu kita memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional. Mungkin hal tersebut akan membantu saya Bu. Apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak dalam meraih tujuan tersebut? Mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional yang saya terapkan dalam RPP tersebut Bu. Oh, gitu ya, Pak. Menurut Bapak, apa kira-kira solusi terbaik nih untuk meminimalisir hambatan tersebut? Saya akan membuat RPP tersebut dan mencari pemilihan RPP yang akan senang oleh murid tersebut. Oke, kalau begitu. Sebagai rencananya itu seperti apa? Sekarang rencana Bapak itu apa? Saya akan menerapkan pembelajaran seperti membuat RPP, yaitu kesadaran diri dalam kelas untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran dari olahraga tersebut. Oh, apa strateginya, Pak? Strategi yang saya terapkan yaitu teknik stop, bergantian sejenak, ambil nafas dalam, amati situasi pada tersebut, dan selesai selanjutnya saya akan menggunakan musik, dan lain sebagainya Bu. Dari instrumental tersebut kemudian saya akan membuat puisi khas untuk membuat murid lebih tertarik dan senang dalam pembelajaran tersebut. Apa kriteria keberhasilan Bapak tersebut? Untuk kriteria keberhasilan, tentu biasanya murid menjadi lebih fokus belajar dan senang dalam mengikuti pembelajaran tersebut di dalam kelas. Ya, oh iya, Pak. Jadi apa yang dilakukan apa yang dilakukan Bapak setelah ini nih, dan alternatifnya tadi apa saja sih, Pak? Saya akan mempersiapkan kegiatan pembelajaran seperti membuat PPT yang sangat menyenangkan dan dapat saya terapkan di dalam kelas tersebut. Oke, sekarang nih target untuk melaksanakan. Selamat siang Bu. Kenapa sih
Ibu kelihatannya kok gelisah sekali. Kelihatan banget ya Pak kalau saya sedang gelisah. Kelihatan dong, apalagi sampai mengajak ngobrol berdua begini. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih Pak, cuma saya butuh teman curhat untuk di coaching sebentar. Nih mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas saya. Oke, siap Bu. Semoga bisa saling mencerahkan ya nanti. Nah, Bu, dari pembicaraan kita, sekarang apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide segar untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya setelah pergantian jam pelajaran. Oh, jadi Ibu ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid berganti jam pelajaran. Iya Bu, iya Pak, seperti itu yang saya harapkan. Situasinya seperti apa sekarang? Setelah jam olahraga berakhir, biasanya murid-murid tidak langsung ke kelas, mereka malah pergi ke kantin. Dan ketika saya sudah berada di kelas pun, mereka masih asyik dengan jajanannya dan kurang memperhatikan pembelajaran saya. Apa yang mengungkari hal itu, Bu? Mungkin mereka kelelahan setelah berolahraga atau malah terlalu asyik di luar sehingga timbul kebosanan saat kembali ke kelas. Situasi apa yang Ibu inginkan? Yang saya inginkan tentunya murid bisa fokus dan mengikuti pembelajaran saya dan merasa senang dalam pembelajaran. Menurut Ibu, apa yang membuat Ibu bisa terwujud? Mungkin saya harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu, saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Oh iya, gitu. Dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang Ibu inginkan tersebut? Posisi saya dalam mencapai tujuan yang saya inginkan mungkin di angka 6 ya Pak. Menurut Ibu, apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional Pak. Mungkin hal tersebut akan membantu saya ya Pak. Apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Mungkin saya perlu sedikit waktu Pak untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam RPP atau modul saya nanti ya Pak. Oh iya Bu, menurut Ibu, apakah kira-kira mengambil hambatan tersebut? Saya akan secepatnya membuat RPP tersebut ya Pak, dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nanti. Oke, sekarang rencana Ibu apa? Mungkin saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama praktek kesadaran penuh atau mindfulness untuk mengembalikan fokus belajar murid setelah pembelajaran olahraga. Apa strategi untuk itu? Saya akan menggunakan teknik stop. Pertama berhenti sejenak, kemudian ambil napas dalam, amati sensasi pada tubuh, kemudian selesai dan melanjutkan kembali bernapas kembali. Terus yang kedua mungkin saya akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam praktek teknik ini ya Pak. Kemudian saya akan membuat kuis singkat untuk membuat murid lebih tertarik dan senang belajar dalam pembelajaran saya. Apa kriteria keberhasilan rencana Ibu tersebut? Untuk kriterianya keberhasilan tentu saja murid menjadi lebih fokus belajar dan senang dalam mengikuti pelajaran saya. Jadi, apa yang telah dilakukan Ibu setelah sesi ini dari alternatif tersebut? Mungkin saya akan mempersiapkan rencana pembelajaran supaya dapat saya terapkan di kelas saya, Pak. Oke, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan nih Ibu? Mungkin target saya sekitar 1 mingguan, Pak. Oke, sekarang biar kita tahu dalam 1 minggu itu sudah ada progres gimana nih Bu? Janjian lagi ya Pak,
Minggu depan nanti saya akan ceritakan update-nya. Setuju, Bu. Menurut Ibu, siapakah yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen itu tersebut, Bu? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, Pak. Wah, sangat luar biasa sekali, Bu. Jadi komitmen Ibu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat ya, Bu? Iya, betul sekali, Pak. Pertanyaan-pertanyaan terakhir, Bu. Apa yang dapat disimpulkan dari sesi ini? Setelah saya ngobrol dengan Bapak, alhamdulillah saya ada pencerahan, Pak, dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak setelah mereka selesai berolahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop dengan iringan musik instrumental. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan memulai dengan memberikan kuis singkat agar murid lebih tertarik dan senang belajar. Wah, sangat keren sekali, Bu. Semoga rencana aksi nyata Ibu bisa menjadi luar biasa dan berjalan dengan baik. Semoga bermanfaat ya, Bu, hasil diskusi kita hari ini. Iya, Pak, terima kasih sekali sudah menemani saya hari ini ya, Pak. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Kenapa nih? Bapak kok kelihatannya gelisah? Lihat banget ya, Bu. Kalau saya sedang gelisah. Kelihatan dong, apalagi sampai mengajak ngobrol berdua gini. Sebenarnya nggak ada apa-apa ya, Bu. Cuma saya butuh teman curhat untuk coaching mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas, Bu. Oke, siap, Pak. Semoga bisa saling mencerahkan ya nanti. Nah, Pak, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Bapak ciptakan? Saya mendapat ide segar untuk menciptakan kondisi dan kondisi murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya setelah pembelajaran secara bergantian. Oh, jadi Bapak ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid bergantian jam pelajaran ya, Pak? Iya, Bu, seperti itu yang saya harapkan. Situasinya seperti apa sekarang, Pak? Setelah pelajaran olahraga berakhir, biasanya murid-murid tidak langsung ke kelas. Mereka malah pergi ke kantin. Dan ketika saya sudah berada di kelas pun, mereka pun asik dengan jajanan dan kurang memperhatikan pembelajaran tersebut dan kelas, Bu. Apa yang mempengaruhi hal itu, Pak? Mungkin mereka kelihatannya setelah di olahraga, mereka terlihat sangat lelah sekali. Dan mereka terlalu asik bermain di luar sehingga timbul kebosanan saat kembali ke kelas, Bu. Oke, situasi apa yang ingin Bapak inginkan? Saya inginkan ada situasi murid yang bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran dan merasa nyaman dalam pembelajaran. Menurut Bapak, apa yang bisa membuat itu bisa terwujud sih, Pak? Mungkin saya melihat situasi yang menciptakan pembelajaran yang sangat menyenangkan, karena pelajaran menyenangkan itu adalah belajar yang sambil bermain di kelas. Selain itu, saya harus mengembalikan fokus mereka tersebut terlebih dahulu. Oh, gitu ya, Pak. Dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Bapak sekarang dalam pencapaian tujuan yang Bapak inginkan? Posisi yang sedang sekarang mungkin dalam mencapai posisi atau angka yang ke-6. Menurut Bapak, apa kekuatan dalam mencapai capaian tujuan tersebut? Saat itu cuma ada sedikit, yaitu kita mengikuti pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional. Mungkin hal tersebut akan membantu saya, Bu. Apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak dalam meraih tujuan tersebut? Mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional yang saya terapkan dalam RPP tersebut, Bu. Oh, gitu ya, Pak. Menurut Bapak, apa kira-kira solusi terbaik nih untuk meminimalisir hambatan tersebut? Saya
dan mencari pemilihan LDP yang akan senang oleh murid tersebut. Oke, kalau begitu. Sebagai rencananya itu seperti apa? Sekarang rencana Bapak itu apa? Saya akan menerapkan pembelajaran seperti membuat EPP, yaitu kesadaran diri dalam kelas, untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran dari olahraga tersebut. Oh, apa strateginya, Pak? Strategi yang saya terapkan yaitu teknik stop, pergantian sejenak, ambil nafas dalam, amati situasi pada tubuh, dan selesai selanjutnya saya akan menggunakan musik, kita dan lain sebagainya, Bu. Dari instrumental tersebut, kemudian saya akan membuat puisi khas untuk membuat murid lebih tertarik dan senang dalam pembelajaran tersebut. Apa kriteria keberhasilan Bapak tersebut? Untuk kriteria keberhasilan, tentu biasanya murid menjadi lebih fokus belajar dan senang dalam mengikuti pembelajaran tersebut di dalam kelas. Ya, oh iya, Pak. Jadi apa yang dilakukan apa yang dilakukan Bapak setelah ini nih, dan alternatifnya tadi apa saja sih, Pak? Saya akan mempersiapkan kegiatan pembelajaran seperti membuat PPT yang sangat menyenangkan dan dapat saya terapkan di dalam kelas tersebut. Oke, sekarang nih target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan nih, Pak? Oke, janjian lagi ya, Bu. Saya akan bilang siapa sudah deh. Oke, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan nih, Pak? Target saya yaitu 1 minggu ya, Bu. Oke, sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progres gimana, Pak? Ya, nanti kita janjian dulu ya, Bu. Minggu depan nanti saya update-nya, Bu. Oke, menurut Bapak nih, siapakah yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen tersebut, Pak? Saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat, lebih-lebih kepada kepala sekolah dalam pembelajaran tersebut, Bu. Wah, luar biasa sekali ya, Pak. Jadi komitmen Bapak adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat dan dengan kepala sekolah ya, Pak. Iya, setelah ngobrol dengan Ibu, iya betul, Bu. Oke, pertanyaan terakhir nih, Pak. Apa yang dapat Bapak simpulkan dari sesi ini? Oke, Bu. Setelah ngobrol dengan Ibu dari awal hingga akhir, alhamdulillah saya mendapat pencerahan sekali, dan pembicaraan itu sangat-sangat menarik sekali, dan fokus pada anak, karena anak pada saat itu dia fokus pada berolahraga, yaitu menerapkan TikTok dengan iringan musik dan instrumental yang baik, itu akan menambah sangat menyenangkan dalam pembelajaran anak tersebut, Bu. Wah, keren sekali ya, Pak. Semoga rencana aksinya berjalan dengan baik ya, Pak. Iya, Bu. Terima kasih telah menemani saya dalam coaching tersebut, Bu. Oke, terima kasih kembali ya, Pak. Baiklah, kita akhiri ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Pak Sastra. Waalaikumsalam, Bu ya. Selamat siang juga, Bu Lasmania. Kenapa nih sih, Pak? Kelihatannya kok gelisah banget? Gelap banget ya, Bu ya. Kalau saya sedang gelisah. Kelihatan dong, apalagi mengajak ngobrol berdua gini. Karena nggak ada apa-apa sih, Bu. Cuma saya butuh teman curhat untuk ikut coaching sebentar nih mengenai masalah murid dan pembelajaran kelas saya, Bu. Oke, siap Pak. Semoga bisa saling mencerahkan ya. Saya ingin mendapat ide segar untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya setelah pergantian jam pelajaran, Bu. Oh, jadi Bapak ingin menciptakan fokus dan kondisi kelas yang kondusif setelah murid berganti jam pelajaran ya, Pak? Iya, Bu. Seperti yang saya harapkan. Situasinya seperti apa sekarang, Pak? Setelah jam olahraga berakhir, biasanya murid-murid tidak langsung ke kelas. Mereka malah pergi ke kantin,
Dan ketika saya sudah berada di kelas pun mereka masih asik dengan jajanannya dan kurang memperhatikan pembelajaran saya. Apa yang mempengaruhi hal tersebut, Pak? Mungkin mereka kelelahan setelah olahraga atau malah terlalu asik di luar sehingga timbul kebosanan saat kembali di kelas. Situasi apa yang Bapak inginkan? Yang saya inginkan, Bu, ya, murid itu bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran saya dan merasa senang dalam pembelajaran saya. Menurut Bapak nih, apa yang membuat itu bisa terwujud? Mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu, saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Oke, Pak. Di mana posisi dan skala nih Pak ya, 1 sampai 10, di mana posisi Bapak sekarang dalam pencapaian tujuan yang Bapak ingin capaikan pembelajaran tersebut? Tujuannya. Saya ingin mungkin di posisi angka 6. Oke, menurut Bapak nih, apa kekuatan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Kekuatan saya ingin sedikitnya saya sudah punya pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional. Terus mungkin hal tersebut akan membantu saya, Bu. Apakah ada hambatan atau gangguan nih Pak yang dapat menghalangi Bapak dalam meraih tujuan tersebut? Mungkin saya perlu sedikit belajar mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam KPP saya. Oh gitu ya Pak. Menurut Bapak nih, kira-kira solusi terbaik untuk minimalisir hambatan tersebut gimana nih? Saya akan secepatnya membuat RPP tersebut, Bu. Oke, sekarang rencana Bapak apa nih? Rencananya? Saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional, terutama tentang praktik kesadaran penuh, yaitu mindfulness, untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran olahraga. Apa strateginya nih Pak untuk kegiatan tersebut? Strateginya saya akan menerapkan teknik stop, berhenti sejenak, ambil napas dalam, amati sensasi pada tubuh, lepaskan, ya, selesai, terus lanjutkan. Saya juga menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam praktik teknik. Kemudian saya membuat kuis singkat untuk membuat murid lebih tertarik dan senang belajar. Apa nih kriteria keberhasilan rencana Bapak? Apa, Bu, ya? Untuk kriteria keberhasilan tentu saja murid menjadi lebih fokus belajar dan senang dalam mengikuti pembelajaran saya. Jadi apa yang dilakukan Bapak setelah sesi ini dan alternatif tadi Pak? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajarannya supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya, Bu. Oke. Sekarang target untuk mencapai rencana aksi tersebut di mana? Kapan sih Pak? Target saya 1 minggu aja. 1 minggu, Bu. 1 minggu. Oke, sekarang biar kita tahu nih dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progres gimana nih Pak? Janjian lagi, Bu, ya. Minggu depan nanti saya akan ceritakan update-nya. Oke, setuju Pak. Menurut Bapak nih, siapa yang perlu diminta dukungan untuk menjaga komitmen tersebut? Yang perlu dapat dukungan, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam pembelajaran tersebut. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Jadi komitmen Bapak adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak, apa yang dapat disimpulkan dari sesi ini? Setelah saya mengobrol dengan Ibu, alhamdulillah saya ada persilakan dan mendapatkan untuk mengembalikan fokus anak, ya, setelah mereka selesai berolahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop dengan iringan musik instrumental.
Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan memulai dengan memberikan kuis singkat Bu ya, agar murid lebih tertarik dan senang belajar. Wah, terus sekali ya Pak. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Semoga bermanfaat ya Pak hasil diskusi kita hari ini. Ya, terima kasih Bu ya sudah menemani saya hari ini. Ya, sama-sama ya Pak. Saya akhiri ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Chan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sastra. Selamat siang juga Pak ya. Kenapa nih Pak kelihatannya kok gelisah? Kelihatan banget ya Pak bahwa saya gelisah pada hari ini. Iya dong. Apalagi sampai mengajak ngobrol berdua begini. Sebenarnya saya nggak apa-apa loh Pak. Saya cuma butuh teman curhat karena saya curhat dalam pembelajaran tersebut mengenai anak murid saya yang berada dalam kelasnya tadi Pak. Ya, oke siap Pak ya. Semoga bisa saling mencerahkan nanti. Nah, Pak ya, dari pembicara kita sekarang, apa yang ingin Pak dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide yang sangat cerah, membuat anak saya menjadi pembelajaran yang kondusif dalam suatu pembelajaran tersebut yang sangat menyenangkan sekali Pak. Oh, jadi Pak ingin mendapatkan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid berganti jam pelajaran. Iya Pak, itu yang saya harapkan Pak. Situasinya seperti apa sekarang? Setelah jam pelajaran olahraga, biasanya murid-murid saya langsung masuk ke kelas. Tapi kenyataannya murid-murid tersebut masih ada pada jajan, masih asik bermain. Karena tersebut adalah biasa asik bermain dalam satu pembelajaran karena di dalam pembelajaran tersebut dia tidak memperhatikan lagi karena kelelahan dari pelajaran olahraga tersebut Pak. Apa yang harus mempengaruhi hal itu Pak? Mereka kelelahan karena pada saat olahraga anak-anak tersebut sangat asik dan antusias sekali untuk bermain. Jadi dia tidak memikirkan atau fokus pada pelajaran tersebut. Situasi apa yang ingin Pak inginkan? Situasi yang saya inginkan adalah di mana murid belajar tersebut sangat kondusif pembelajaran tersebut, di mana pembelajaran tersebut yang terus itu sangat mengikuti pembelajaran di awal hingga akhir yang sangat menyenangkan, pelajaran yang sebetulnya dalam pelajaran yang sangat kondusif yang nyaman bagi murid tersebut Pak. Menurut Pak, apa yang membuat itu bisa terwujud? Mungkin saya akan menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran yang menuntun murid, pelajaran yang sangat menyenangkan bagi murid tersebut karena pembelajaran tersebut adalah kita mengajak murid itu adalah pembelajaran yang sangat menyenangkan itu adalah pembelajaran sambil bermain Pak. Oh gitu ya. Dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Pak sekarang dalam pencapaian tujuan yang ingin Pak berikan tersebut? Saya inginkan tentunya murid bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Di angka? Yaitu di angka 6. Angka 6 Pak ya. Menurut Pak, apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Saat ini saya kita sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional Pak. Mungkin hal tersebut akan menentukan saya Pak. Apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Pak dalam meraih tujuan? Mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasi pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran dalam Oh gitu ya Pak. Menurut Pak, apa kira-kira solusi terbaik untuk minimalisir hambatan tersebut? Saya akan secepatnya membuat RPP tersebut dan memperbaiki caranya dan memilih RPP yang cocok untuk siswa tersebut Pak. Oke kalau begitu. Sekarang rencana Pak apa? Saya akan membuat pembelajaran seperti pembelajaran sosial emosional di kelas, terutama praktek kesadaran diri
anak tersebut untuk mengembalikan atau fokus terhadap pembelajaran tersebut. Ya, baik Pak ya. Apa strateginya? Saya akan menggunakan TikTok, yaitu berhenti sejenak, tarik nafas dalam, amati sensasi setelah itu dalam tubuh. Setelah itu saya menggunakan musik instrumental untuk menyenangkan bagi murid tersebut. Apa kriteria keberhasilan rencana ini? Kriteria keberhasilan murid tersebut yaitu tentu saya murid menjadi lebih fokus dalam pembelajaran dan senang mengikuti pembelajaran tersebut. Jadi apa yang dilakukan Pak setelah sesi ini dari alternatif tadi? Saya akan membuat RPP tersebut atau rencana pembelajaran supaya segera dapat saya laksanakan atau saya terapkan dalam kelas, Pak. Oke. Sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan nih Pak? 1 minggu, Pak. 1 minggu. Oke, sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu sudah ada progres gimana nih Pak? Nanti kita janjian lagi, Pak. Minggu depan nanti saya akan ceritakan update-nya, Pak. Janjian lagi ya Pak ya. Minggu depan nanti saya akan ceritakan update-nya. Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat terlebih-lebih dalam yaitu kepala sekolah dalam pembelajaran tersebut, Pak. Pak akan melakukan kolaborasi. Wah, luar biasa ini Pak ya. Jadi komitmen Pak adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Iya, betul sekali, Pak. Pertanyaan terakhir Pak ya, apa yang dapat disimpulkan dari sesi ini? Setelah saya banyak ngobrol dengan Bapak Sastra dari awal hingga akhir, alhamdulillah saya mendapat satu pencerahan dari Pak Sastra, mendapatkan ide yang sangat mengendalikan diri saya dan mengendalikan anak-anak itu tersebut. Bagaimana cara dalam pembelajaran tersebut, mulai memberikan kata-kata singkat kepada murid supaya murid tersebut tertarik dan senang dalam pembelajaran tersebut. Wah, keren Pak ya. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Kita hari ini. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak telah menemani saya coaching pada hari ini. Sama-sama Pak ya. Kita tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.